anak ke masjid. Ini saya uraikan lebih detail tentang ke masjid. Kalimat Rasul adalah 7 tahun. Muru auladakum bis shalah wa hum abna sab'i. Sini 7 tahun itu kalimat Nabi perintahkan. Perintahkan anakmu sholat. Jadi Anda mulai perintah, ayo nak sholat zuhur, nak sudah waktunya asar. Perintah, ada perintah sholat. Dan itu perintah Quran juga, Pak. Ya. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu sholat dan yang sabar, tolong yang sabar berlipat-lipat dalam nyuruh anak sholat. Kalimat Quran itu, Pak. Jadi tolong yang sabarnya berlipat-lipat, nggak sabar sembarangan. Makanya Quran mengatakan wastabir, ada toknya, dan harusnya wasbir dan sabarlah. Tapi oleh Quran tidak dibilang wasbir, karena kesabarannya nggak lazim kalau nyuruh sholat. Jadi urusan nyuruh sholat itu, Pak, kesabaran Anda harus berlipat-lipat sampai dikasih tok oleh Quran. Padahal harusnya wasbir saja cukup, tapi wastabir 'alaiha. Nah, bagaimana dengan di bawah 7 tahun? Di bawah 7 tahun, ahli ilmu mengatakan bahwa namanya pengkondisian. Bukan perintah. Pengkondisian itu anak di bawah 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun. Pengkondisian itu kan gini, Pak. Suasana di rumah, kalau waktunya sholat tiba, ya semua bergerak menuju sholat. Azan tiba, sang ayah berwudu, sang ibu berwudu, meninggalkan aktivitasnya, kakaknya yang sudah besar juga ngasih contoh, begitu seterusnya. Dan sang anak tahu, ayah ke masjid dulu ya, ayah mau sholat. Oke. Karena itu pemandangan hari-hari, sang anak sekali-kali ingin nyoba, ya kan? Ibunya gelar sejadah, anaknya nyari sejadah juga. Ayo nak wudu dulu, enggak langsung sholat aja. Namanya anak masih kecil. Ya udah, ikut sini. Baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, ibunya mulai, dia ikut Allahu Akbar. 3 detik pergi dia. Tik pergi dia. Udah nggak apa-apa nih, itu anak di bawah 7 tahun, Pak. Jadi, dan ini kalau antum didik pakai konsep itu, antum nggak panik lihat anak orang lain. Itu Pak, anak 5 tahun sudah kayak gitu. Jangan, tenang. Ya, jangan panik, jangan lihat anak orang lain. Konsepnya begini, beneran, Pak. Nah, jadi di bawah 7 tahun itu pengkondisian. Dikondisikan dan segala macam. Dan karena nanti menjelang 7 tahun Anda sudah harus mulai mengajari toharoh. Karena sholat nggak sah tanpa toharoh kan. Nanti Anda ajari tentang istinja, istijmar, tentang itu bersuci, tentang masalah bersuci, menghilangkan najis, apa yang najis, gimana kalau dia kamar mandi. Jadi toilet training itu, konsep toilet training itu nggak menarik menurut saya, Pak. Yang menarik konsep toharoh itu. Nggak menarik banget toilet training itu. Yang menarik itu adalah konsep kitab fikih toharoh dibuat jadi program anak-anak. Itu baru keren. Kenapa? Tidak tercover di konsep toilet training hari ini kalau tidak dilandasi fikih yang kokoh. Masuk doa itu oke. Tapi coba lihat yang lain. Anda perlu gali itu, Pak. Gali di kitab fikih toharoh itu. Karena itu syarat untuk dia sholat, maka itu harus mulai diajarkan dari mulai dia ini kecil, terus mandiri, makin mandiri, menjelang 7 dia sudah mandiri. Itu mandiri, dia mulai diperintah sholat, dia tahu cara berwudu. Namanya anak-anak ya. Tadi saya bilang, namanya umur 7 baru diperintah. Anda tugasnya merintah, Pak. Sholat nak, ayo sholat, perintah. Bahwa sekali waktu dia nggak sholat, sekali waktu dia ketiduran, susah dibangunin. Tenang, Pak, nggak usah panik, biasa aja. Memang belum waktunya. Baru waktunya diperintah. Jangan antum paksa. Saya minta jangan dipaksa. Karena kalau dipaksa, saya khawatir satu hal. Karena ini zaman kayak begini dan mereka tidak terdidik dengan komunitas lingkungan yang baik. Saya mengkhawatirkan satu hal, yaitu saya mengkhawatirkan trauma terhadap syariat. Nggak usah lihat anaknya orang lain, Pak. Berjalan di atas konsep aja ini. Anak orang lain memang beda, mungkin keluarganya lain beda, apa anaknya juga siap. Sudah, didoakan saja, doakan anak kita juga ya kan. Jalan saja, nanti 7 tahun dia begitu. Masuk 8 tahun harus lebih baik. Masuk 9 tahun harus lebih baik lagi.
Nah, di saat itulah 9 tahun karena sudah mendekati 10 dan 10 sudah boleh dipukul. Maka 9 Anda sudah boleh mulai memberikan sesuatu yang bisa memberikan teguran kalau dia sampai nggak sholat. Karena gini teman-teman, 10 tahun itu kan rata-rata belum balik kan? Belum balik. Sebenarnya kalau belum balik itu belum ada kewajiban sholat kan? Belum ada. Ibadah itu kan tanggung jawabnya dimulai dari balik. Tapi lihatlah bagaimana Islam antisipasi sholat itu dari 10 tahun sudah harus ditegasi. Saking ini ibadah terbesar, sholat itu. Dan kalau sholat ini beres baik, berikutnya gampang banget syariat ini. Kan begitu kan? Di akhirat kan juga gitu. Awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama dihisab dari kiamat sholat. Kalau sholat baik, ibadah lain baik. Itu kaidah. Makanya ini harus baik pondasi ini, sholat ini. Nah, itu 9. Nah, masuk 10 tadi. Nah, ini sudah boleh hukuman paling tinggi kalau betul masih belum sholat. Tapi lihat prosesnya, ya kan? Panjang. Nggak tiba-tiba dipukul. 7, 8, 9, 10, 4 tahun, Pak. 4 tahun kali 5 waktu. Coba berapa banyak tuh sholatnya? Ya kan? Segitu banyaknya. Makanya Quran mengatakan tolong yang sabar berlipat-lipat urusan ini. Baik. Kemudian kapan anak diajak ke masjid? Tidak ada teks dalil yang pasti tentang kapan anak diajak ke masjid. Yang ada ijtihad ulama. Menurut Imam Malik rahimahullah taala, anak, kata beliau, anak diajak ke masjid umur 5 tahun. Tapi yang saya tahu wallahu alam, ini tidak ada dalilnya. Wallahu alam. Tapi ini adalah ijtihad beliau mengingat bahwa anak umur 5 tahun itu sudah memiliki adab ke masjid. Sudah ngerti, kalau di masjid itu jangan berisik, jangan gaduh karena orang lagi ibadah. Baik. Dan masjid bukan tempat untuk berisik, gaduh dan segala macam. Jadi jangan gaduh. Biasanya 5 tahun sudah mulai paham. Tapi kalau anak-anak yang tidak terdidik adabnya, ya didik dulu. Bisa jadi lebih dari 5 tahun belum ngerti juga, ya kan? Tapi mungkin ada anak-anak yang sudah 5 tahun, 5 tahun bahkan di bawah 5 tahun sudah mengerti adab ke masjid. Nggak apa-apa juga ke masjid. Dipahami ya? Nggak apa ke masjid. Karena cucu Nabi Hasan Husain itu ke masjid, Pak. Bahwa di masjid kemudian pipis, itu terjadi. Hasan pipis di masjid. Ya kan? Terjadi. Lagi sholat Jumat, Nabi lagi khutbah, orang lagi duduk di soft masing-masing, itu Hasan Husain jalan, di antara soft jalan. Itu, Pak. Kejadian. Itulah anak-anak. Ajari mereka adab di masjid, bahwa kalau mereka kok ternyata masih juga anak-anak namanya, gitu ya, masih juga tadi jalan masih ini, itu namanya anak-anak. Yang orang tua mohon dipahami, tapi juga harus diminimalisir kegaduhan karena itu memang tempat ibadah untuk khusyuan. Itu mudah-mudahan kejawab bahwa anak itu saya cuma minta tolong dijalani sesuai konsep saja. Ya, karena saya cukup khawatir kalau ada trauma, Pak. Begitu anak dipaksa bangun subuh. Subuh itu hadirin karena sholat subuh itu sholat istimewa sekali. Bahkan Quran mengistimewakan subuh itu. Maka karena paling istimewa, maka pasti paling sulit. Kan pahala itu dalam syariat Islam tergantung kesulitan, tingkat kesulitan. Ketika ini tinggi sekali, maka pasti tingkat kesulitannya tinggi sekali. Nah, sholat subuh itu tinggi tingkat kesulitannya. Karena kalau subuhnya dia sudah bisa jaga dengan baik, yang laki-laki ke masjid sholat tepat waktu berjamaah, Masya Allah, Pak. Itu anak mahal itu. Anak mahal, Pak. Itu kalau gede tolong dikasih tahu bahwa itu mantu yang terbaik, Pak. Iya, Pak. Ada laki-laki menjaga subuhnya dari sejak usia kecil mudanya itu. Masya Allah. Nah, jadi subuh juga gitu sama. Tolong jangan ikuti tadi saya bilang 7, 8, 9. Oke. Umpamanya anak kita 7 tahun. Saya contoh 7 tahun. 7 tahun bangunin subuh susah banget umpamanya. Oke, Pak. Anda harus pakai seninya. Sekali waktu mungkin Anda berhasil, sekali waktu mungkin Anda nggak berhasil. Tapi dia harus sholat. Gitu ya. Umpamanya, saya kasih contoh yang kasus. Umpamanya anak ini ketiduran asar.
belum sholat asar. Dibangunkan berkali-kali nggak bisa, baru bangun waktu maghrib tiba. Oke? Anda harus tahu fikihnya. Kalau belajar fikih tahu. Nabi mengatakan orang itu kalau ketiduran tidak sholat, maka sholatnya waktu dia bangun. Sudah, kita sudah usaha bangunkan nggak bisa bangun. Begitu bangun bilang, nak, kamu belum sholat asar, sekarang sudah masuk maghrib, 2 menit lagi masuk isya. Ya udah disolati semua, Pak. Paham ya? Itu fikihnya, makanya jangan panik, Pak. Jangan panik. Memang belum masanya, baru 7 tahun. 7 tahun, 8 tahun, begitu seterusnya. Nah, bertahap itu dia 10 tahun mesti sudah rapi, harus sudah rapi. 10 tahun. Ya kalaupun sekali waktu salah itu manusia, kita juga sekali waktu salah, Pak. Ya. Yang penting jangan meninggalkan sholat. Jadi 10 tahun dia harus ditarget. Bagaimana caranya dia 10 tahun sudah rapi sholat di masjid, apalagi laki-laki sholat di masjid. Sama, sholat subuhnya. Itu mudah-mudahan dimudahkan Allah.